Sejarah Depo Lokomotif Purwakarta. Awal berdiri, Depo Lokomotif Purwakarta dibangun pada masa penjajahan Belanda oleh perusahaan kereta api kolonial, Staatspoorwegen SS. Fungsinya adalah sebagai tempat perawatan dan penyimpanan lokomotif uap, karena Purwakarta saat itu menjadi simpul jalur penting yang menghubungkan Jakarta, Bandung, dan Cirebon. Fungsi strategis, Purwakarta menjadi salah satu titik peristirahatan dan pergantian lokomotif untuk rute panjang dari Batavia, Jakarta menuju ke arah timur. Depo ini memiliki area luas, lengkap dengan bengkel, rel cabang, turntable pemutar lokomotif, dan bangunan administrasi yang cukup besar di zamannya. Era setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, depo ini tetap berfungsi dan menjadi bagian dari sistem perkeretaapian nasional. Namun, seiring waktu dan peralihan teknologi dari lokomotif uap ke lokomotif diesel, peran depo ini mulai berkurang. Misteri dan kesunyian. Banyak bangunan lama di area depo yang sekarang terbengkalai dan menimbulkan kesan angker. Dinding berlumut, rel-rel tua, serta lokomotif dan gerbong yang dibiarkan mangkrak menambah nuansa mistis. Ada juga area pemakaman gerbong di dekat depo ini, tempat di mana ratusan gerbong tua diparkir dan dibiarkan berkarat begitu saja. Lokasi ini sering disebut-sebut berhantu oleh warga sekitar dan menjadi incaran fotografer urban explorer. Menurut cerita warga, kereta tak terlihat kadang terdengar lewat malam hari, meski relnya sudah tidak aktif. Lorong rel yang tak pernah pulang. Malam turun pelan di Purwakarta. Angin dingin meniup sisa debu dari rel tua yang sudah lama tak dilewati kereta. Adit, mahasiswa jurusan sejarah dari Bandung, tiba di stasiun kecil itu dengan satu tujuan: meneliti depo lokomotif Purwakarta dan gerbong-gerbong tua yang terbengkalai. Tugas kuliahnya adalah merekam cerita lokal yang terlupakan dan rumor tentang kereta tak terlihat di sini terlalu menarik untuk diabaikan. Ia disambut oleh Pak Rosli, pensiunan petugas PJK yang kini menjaga kawasan depo. "Kamu yakin mau lihat depo malam-malam? Tempat itu bukan cuma kosong, nak. Kadang ada yang isi juga," katanya sambil menyodorkan lampu senter. Adit tersenyum kaku. "Justru itu, Pak. Saya mau tahu kebenarannya." Mereka masuk ke dalam kawasan depo. Gerbong-gerbong tua tampak seperti bayangan hantu raksasa. Sebagian besar tertutup karat dan ilalang. Di salah satu sudut, Adit melihat lokomotif uap tua bernomor BB2033. "Itu masih utuh?" "Ya," Pak Rusli mendesah. "Itu lokomotif terakhir yang bawa jenazah dulu. Tahun 65. Setelah itu," katanya, "suka bunyi sendiri. Padahal mesin mati." Saat Adit mendekat, hawa dingin menusuk mendadak. Dari ceruk kabin masinis yang gelap, terlihat seperti ada asap tipis mengepul, tapi tidak ada api. Lalu, dari balik kabin tua itu, suara peluit kereta terdengar. Panjang, melengking, tapi pelan, seperti ditiup dari dunia lain. Adit menoleh ke Pak Rusli. Wajah tua itu pucat. "Sudah mulai," katanya pelan. "Kalau kamu dengar suara itu 3 malam berturut-turut, berarti kamu dipanggil." Adit menelan ludah. "Dipanggil siapa?" Pak Rusli tidak menjawab. Ia hanya menatap ke dalam kegelapan, ke arah rel tua yang mengarah ke bukit, tempat katanya kereta terakhir itu menghilang dan tak pernah kembali. Jejak di atas rel mati. Keesokan malamnya, Adit kembali ke depo. Meski tidur di penginapan, ia merasa tidak benar-benar istirahat. Suara peluit dari mimpi terus terngiang di telinganya pelan, tapi menusuk. Ia mencatatnya dalam buku kecil. Suara itu seolah datang dari balik lorong waktu, seperti panggilan. Pak Rusli tidak kelihatan malam itu. Gerbang depo terbuka sedikit. Angin bertiup pelan, membawa aroma karat dan debu tua. Adit masuk sendirian, membawa senter dan rekaman audio kecil. Saat ia melangkah di antara gerbong-gerbong mangkrak, rel di bawah kakinya terasa dingin sekali. Seperti menyentuh logam yang belum pernah terkena matahari. Ia berhenti di depan gerbong tua berkarat tanpa nomor. Di sampingnya, ada jejak sepatu di atas debu tebal yang menutupi rel. Jejaknya hanya satu arah, menuju ke dalam gerbong kosong. Adit mengikuti jejak itu perlahan. Saat ia melongok ke dalam gerbong, tidak ada siapapun. Namun tiba-tiba, pintu gerbong tertutup sendiri.
Lampu senternya berkedip. Dari balik kegelapan, suara roda kereta terdengar pelan berdecit, menggulung, makin dekat. Tapi tidak ada kereta lewat, hanya suara di udara, seperti gema dari masa lalu. Lalu suara lain muncul, lemah, terluka. "Tolong, saya belum turun." Adit membeku, suara itu datang dari luar gerbong. Ia lari keluar pintu terbuka dengan mudah kali ini dan melihat ke arah rel yang memanjang ke ujung area depo. Di ujung sana, samar-samar, ada sosok wanita berdiri, mengenakan kebaya lusuh dan kerudung putih. Wajahnya tak terlihat. Tiba-tiba, ia berjalan mundur, melangkah menembus gerbong yang tertutup karat, dan hilang. Adit menjatuhkan bukunya. Halaman terakhir yang ditulisnya terbuka sendiri tertiup angin. Yang belum turun akan terus dipanggil. Nama yang terhapus. Pagi harinya, Adit duduk di warung dekat stasiun sambil memandangi buku catatannya. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat besar. "Siapa penumpang terakhir?" Ia memutuskan kembali ke kantor arsip milik Kei Cabang Purwakarta. Di sana, ia bertemu Bu Retno, petugas arsip yang sudah lama bekerja di sana. Awalnya, Bu Retno enggan membicarakan soal depo. Tapi ketika Adit menyebut lokomotif Baby 2033, ekspresinya berubah. "Lokomotif itu," katanya pelan, "dipakai waktu pengiriman jenazah tahanan politik dari Jakarta ke Cilacap tahun 65. Tapi ada satu jenazah yang tidak pernah tercatat turun, tidak ada nama, tidak ada keluarga yang mengakui. Peti matinya kosong saat dibuka di akhir rute." Adit bergidik. Kosong, jadi siapa yang dikubur? Bu Retno membuka map tua yang berisi dokumen pengangkutan. Ia menunjuk satu lembar yang sudah kekuningan. Di bawah daftar nama-nama, ada satu baris yang seperti sudah dihapus, tapi jika diperhatikan, tinta samar masih terlihat. Sri Wulandari tidak tercatat. Setelah kereta itu kembali ke Purwakarta, lanjut Bu Retno, masinis dan dua petugas logistiknya menghilang, hanya ditemukan peluit, topi, dan jejak kaki menuju rel mati. Malamnya, Adit kembali ke depo. Kali ini membawa foto hasil scan nama Sri Wulandari. Ia meletakkannya di atas rel tempat kemarin suara itu terdengar. Angin malam sepi, tapi lalu, samar-samar, terdengar langkah kaki dari gerbong tua. Dan dari balik bayang gerbong, sosok wanita berkebaya itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Wajahnya pucat, mata kosong, tapi ketika melihat foto itu, bibirnya bergerak. Akhirnya, aku dikenang. Suara roda kereta menggema lagi. Tapi sekarang, terdengar mundur, menjauh, seperti kereta yang akhirnya bisa pergi, membawa satu jiwa yang tertinggal. Lampu senternya berkedip, dan sosok itu menghilang. Namun, sebelum benar-benar lenyap, Adit sempat melihat bayangan lain di kejauhan. 3 sosok pria berdiri diam di rel, salah satunya memegang peluit. Penumpang terakhir. Sejak malam itu, Adit merasa sesuatu mengikuti langkahnya, bukan hantu, tapi niat. Seolah ada kekuatan yang perlahan membawanya ke arah tertentu, ke satu tujuan yang belum ia pahami. Ia kembali ke depo pada malam ketiga. Udara terasa lebih tebal, seperti ada sesuatu yang menunggu. Di ujung rel mati, gerbong tua tempat Sri Wulandari muncul kini terbuka lebar, seperti mengundang masuk. Tapi kali ini, Adit tidak sendiri. Dari balik bangunan bengkel tua, muncul seorang pria kurus berjaket lusuh, dengan wajah tirus dan mata cekung. Ia memperkenalkan diri sebagai Raka, katanya, cucu dari salah satu petugas logistik yang hilang bersama kereta itu. "Aku sudah lama mengamati kamu," kata Raka dengan suara pelan. "Tiap beberapa tahun, ada yang dipanggil kereta ini. Tapi baru kali ini seseorang membuka nama yang terhapus." Adit terdiam. Lalu kenapa masih ada suara? Kenapa masih ada yang belum pergi? Raka menatap rel yang gelap. Karena ada satu penumpang lagi yang belum naik. Adit mengerutkan dahi. "Maksudmu siapa?" Raka menunjuk Adit. "Kamu." Tiba-tiba, suara peluit kereta terdengar lagi. Kali ini nyaring, panjang, sangat nyata. Getarannya terasa di tanah. Dari kejauhan, asap putih muncul dari lorong rel mati, seperti lokomotif tua sedang melaju, padahal tak ada apa-apa di sana. "Ada yang ingin kereta ini hidup lagi?" bisik Raka. "Dan itu bukan arwah,
tapi seseorang yang dulu mengendalikan semua dari balik tirai. Raka memberi Adit satu kunci tua, berkarat. Di ujungnya terukir angka ke 1965. Kalau kamu ingin tahu kebenaran, kamu harus naik. Tapi kalau naik, belum tentu bisa turun lagi. Seketika, Adit merasa tanah di bawahnya bergetar dari ujung rel. Lampu lokomotif tua menyala untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Dan perlahan, kereta yang sudah lama mati itu datang menjemput. Masinis bayangan. Langkah Adit terasa berat saat mendekati kereta tua yang kini berdiri diam di atas rel mati. BP 2033, lokomotif berkarat itu, tampak utuh kembali. Cat hitamnya bersih, plat nomornya mengkilap, seperti waktu dulu ia pertama kali melaju. Tanpa sadar, Adit naik ke kabin masinis. Udara di dalamnya dingin dan bau oli tua. Di meja kontrol, kunci berkarat yang diberikan Raka pas sempurna dalam lubang pemutar. Lampu di dalam kabin menyala, panel tua menyala samar, dan kursi masinis tidak kosong. Seseorang duduk di sana. Bayangan hitam tinggi, mengenakan topi masinis lawas, dengan wajah gelap tak terlihat. Sosok itu menoleh perlahan ke arah Adit. Kau tepat waktu, suaranya berat, seperti gema dari lorong bawah tanah. Adit tak bisa bergerak. Sang bayangan menunjuk ke depan keril panjang yang mengarah ke kegelapan. Masih ada rute yang belum selesai. Kau akan membawanya. Aku bukan masinis, gumam Adit. Sekarang iya. Sekejap, pintu kabin terkunci. Kereta bergetar, lalu perlahan meluncur maju, pelan tapi mantap. Jendela kabin mulai berkabut, dan di luar, Adit melihat pemandangan aneh. Stasiun-stasiun yang tak ada di peta, penumpang berpakaian zaman dulu, semua menatapnya tanpa mata. Mereka naik, satu demi satu. Sri Wulaningsih berdiri paling depan. Di belakangnya, para tahanan, petugas, dan satu sosok kecil seorang anak laki-laki dengan mata kosong, memegang mainan kereta dari kayu. Adit menyadari, ini bukan perjalanan biasa, ini adalah pengangkutan ulang jiwa-jiwa yang tertinggal. Tiba-tiba, suara berat masinis terdengar lagi. Tapi masih ada satu yang harus kita jemput, yang membuat semua ini terjadi. Siapa? Tanya Adit. Suaranya gemetar. Masinis bayangan berdiri perlahan dan berbalik. Wajahnya kini terlihat topeng gas besi tua, dengan lambang militer samar di dahi. Dan ia berkata, yang duduk di kursi pengatur daftar penumpang, ia masih hidup, dan dia menunggumu. Stasiun yang tidak tercatat. Kereta meluncur menembus kabut tebal. Adit tak tahu sudah berapa lama ia berada di dalam lokomotif itu. Jam tangannya mati. Pemandangan di luar jendela seperti dunia yang terbalik, bangunan mengambang, langit retak, dan rel yang melingkar seperti ular tak berujung. Tiba-tiba, terdengar suara speaker tua berderak. Stasiun berikut rawa lengang. Adit mengernyit. Itu bukan nama yang pernah ia dengar di peta kereta api manapun. Bahkan di arsip Bu Retno pun tak ada. Tapi para penumpang di gerbong semuanya berdiri diam, seperti tahu mereka hampir sampai. Kereta berhenti perlahan. Di luar, terlihat bangunan stasiun tua, sebagian tenggelam dalam air rawa. Lampu gantung kuning temara menggantung, mengayun pelan. Tak ada petugas, tak ada suara, hanya kecipak air dan angin aneh yang berdesis seperti bisikan. Adit turun, dan gerbong langsung tertutup di belakangnya. Para penumpang tidak ikut. Hanya satu sosok yang keluar. Anak kecil dengan mainan kereta kayu yang kini menatap Adit lurus-lurus. Mereka nggak bisa masuk, kata anak itu. Tempat ini cuma untuk yang masih hidup. Adit mengikuti arah langkahnya menyusuri peron yang retak. Di ujung sana ada sebuah bangku kayu tua dan seseorang duduk di sana. Seorang laki-laki tua berseragam militer zaman dulu. Kancingnya berkarat, tapi tetap tegap. Di tangannya ada buku besar dengan cap dokumen rahasia 1965. Dia menatap Adit dengan senyum miring. Akhirnya datang juga penggantinya, katanya. Aku bukan pengganti siapapun, jawab Adit. Berani. Orang itu mengangkat buku besar itu dan membukanya. Di dalamnya, nama-nama penumpang, lengkap dengan cap tidak tercatat di sebagian besar halaman. Lalu, ia membuka halaman terakhir, kosong. Ia mengambil pena, mencelupkannya ke tinta merah, dan menulis.
Adit Pradana masinis PNONTAS. Adit melangkah mundur. Tidak. Aku kesini untuk mengakhiri semua ini. Orang itu tertawa. Justru dengan mencatat, kamu menghidupkan mereka kembali. Kereta ini butuh masinis, jiwa-jiwa itu butuh tujuan. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tiba-tiba, tanah bergetar. Air rawa naik ke peron. Sosok-sosok kabur mulai muncul dari balik kabut penumpang yang pernah ia lihat di gerbong. Anak kecil itu menarik tangan Adit. Kalau kamu tulis ulang namanya, semua bisa kembali. Adit meraih buku itu. Tinta merah menyebar di jari-jarinya. Ia mulai mencoret satu nama, lalu satu lagi. Di balik tiap nama, muncul potongan kenangan ledakan, jerit, tangis, pelut panjang. Sampai akhirnya ia menulis nama terakhir, Sri Wulanding Tuntas. Begitu tinta itu kering, seluruh stasiun bergetar hebat. Sosok militer tua itu berteriak marah, lalu tubuhnya hancur menjadi abu, terbawa angin. Rel di bawah stasiun retak, lalu pecah. Adit dan anak kecil itu terjatuh ke air. Lalu gelap. Adit terbangun. Ia ada di antara gerbong-gerbong tua di Depo Purwakarta. Fajar menyingsing, tangannya menggenggam buku catatan kecil. Dan di halaman terakhir tertulis satu kalimat. Yang sudah dituntaskan, tidak akan kembali. Anak yang tak pernah tercatat. Sudah seminggu sejak Adit kembali, ia tak pernah benar-benar menceritakan apa yang terjadi di Depo Lokomotif Purwakarta. Tapi sejak saat itu, ia sering bermimpi selalu mimpi yang sama. Seorang anak kecil berdiri di tengah rel, memegang mainan kereta, menatapnya diam. Lalu suatu malam, Adit menemukan mainan kereta kayu itu di kamar kosnya. Bukan mainan serupa. Mainan yang sama, kayu tua, bekas terbakar di sudut roda, dan nama kecil terukir samar, Ardi. Adit mulai menyelidiki mencari tahu siapa anak itu. Ia kembali menemui Bu Retno dan memperlihatkan mainan tersebut. Mata Bu Retno membelalak. Dari mana kamu dapat ini? Bisiknya. Itu dulu milik anak dari masinis Baby 2033. Adit menelan ludah. Anak masinis. Bu Retno mengangguk. Nama masinisnya Pak Mahdi. Ia menolak membawa kereta jenazah itu dulu, tapi atasannya memaksa. Malam sebelum berangkat, anaknya hilang dan tak pernah ditemukan. Adit gemetar. Jati dia bukan penumpang, tapi korban sebelum kereta berangkat. Bu Retno membuka arsip tua dan menunjukkan sebuah foto lawas. Pak Mahdi dan anaknya, Ardi. Tapi yang mengerikan adalah di belakang mereka. Berdiri sosok bayangan hitam tinggi. Sama seperti masinis bayangan yang Adit lihat di gerbong. Banyak yang percaya kereta itu bukan sekadar alat transportasi, kata Bu Retno. Itu alat penghapus yang naik, namanya dilenyapkan dari sejarah. Tapi anak itu, dia tidak sempat dicatat. Malamnya, Adit kembali ke depo. Ia meletakkan mainan kayu itu di atas rel mati. Langit gelap, tak ada suara peluit, tapi dari jauh terdengar suara roda kecil terguling seperti mainan yang berjalan sendiri. Dan di ujung rel, berdiri Ardi dengan senyum kecil. Aku sudah ditunggu ayah. Terima kasih, bisiknya. Seketika, angin dingin berhembus. Mainan itu terangkat perlahan, lalu hilang dalam kabut tipis. Adit berdiri diam. Kini ia tahu. Kereta itu tak lagi memanggil, tapi ia juga tahu, tak semua yang hilang bisa ditemukan kembali. Dan tak semua yang tercatat benar-benar dikenang. Raka, penjaga rel waktu. Beberapa hari setelah Adit terakhir menginjakan kaki di rel mati, sosok lain muncul di bayang-bayang depo. Raka, ia tidak pernah benar-benar pergi. Diam-diam, ia tinggal di bangunan kecil bekas ruang istirahat masinis. Di dindingnya penuh peta rel-rel tua, benang merah, dan puluhan nama yang sudah dikoret. Raka sedang memandangi satu titik. Jalur selatan lintas mati 1965 sampai 1970. Jalur yang katanya sudah ditutup permanen. Tapi malam itu ada suara aneh, bukan suara kereta, bukan juga suara angin. Suara derap sepatu, banyak, serempak. Raka mengambil senter, keluar dari ruangan dan menyorot ke arah rel mati. Tak ada apa-apa.
Tapi saat ia balik badan, ia melihatnya. Buku besar dengan cap dokumen rahasia, sama seperti yang Adit lihat di stasiun tak tercatat, kini tergeletak di depan pintunya. Dan saat Raka membukanya di halaman paling akhir, tertulis tangan baru. Raka Wiratama, penjaga jalur. Raka menghela nafas panjang. Sudah waktunya. Ya, bisiknya, seolah berbicara pada langit. Ia tahu apa artinya itu. Kereta mungkin sudah berhenti, tapi jalurnya belum benar-benar mati. Di bawah lampu redup, Raka mulai menulis ulang peta, tapi ia tidak menulis jalur fisik. Ia menulis jalur waktu catatan pergerakan kereta yang membawa nama-nama terhapus. Dan kemudian, ia membuka laci, mengeluarkan keping besi tipis berbentuk aneh. Bagian dari pelat nomor yang belum selesai dibuat. Di baliknya, terukir satu kode. BB2033X, prototipe, gumam Raka. Kereta uji. Tapi tak pernah tercatat di dokumen manapun. Ia sadar, masih ada satu kereta lagi, kereta yang belum pernah melaju, tapi sudah menunggu sejak lama. Kereta yang hanya bisa dikendalikan oleh orang yang tahu jalurnya. Dan malam itu, dari balik kabut, suara peluit panjang terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan kereta BB2033. Ini suara dari kereta yang belum pernah tercatat. BB2033X, kereta yang tak pernah ada. Raka berdiri di tengah jalur rel yang retak. Kabut turun pelan, menutup langit Purwakarta. Tapi malam itu berbeda, di balik asap, terlihat dua sinar lampu depan lebih terang, lebih dingin. Kereta itu datang dengan suara nyaris tak terdengar, tapi rel bergemuruh. Raka tahu, BB2033X bukan sembarang lokomotif. Ia adalah kereta uji dari tahun 65 proyek rahasia, dikabarkan bisa menembus ruang gelap, jalur waktu dan ingatan. Kereta ini tidak pernah benar-benar selesai, gumam Raka. Tapi kini, ia ada di depan matanya. BB2033X berhenti sempurna. Pintu terbuka, kabin kosong. Raka naik. Di dalam, tidak ada tuas, tidak ada kontrol, hanya cermin besar di depan tempat duduk masinis. Dan saat Raka duduk, cermin itu mulai menampilkan bayangan bukan dirinya, tapi masa lalu. Gambar demi gambar muncul. Kereta yang dulu mengangkut jenazah, para tahanan yang tak pernah sampai. Masinis Mahdi menangis di kabin, Sri Wulandingsi duduk memeluk anaknya. Tapi lalu muncul satu hal yang Raka tak pernah duga. Sebuah ruangan penuh peti besi. Dengan cap merah, arsip yang dihapus. Salah satu peti terbuka. Di dalamnya, nama Adit Pradana tertulis dengan tinta merah. Dia bukan sekadar masinis penuntas, bisik suara dari speaker tua. Ia adalah yang ditandai untuk diuji. Raka menegang, ia sadar BB2033X bukan untuk membawa penumpang. Kereta ini dibuat untuk menguji siapa yang bisa mengatur ulang sejarah. Dan Adit adalah satu dari sedikit orang yang berhasil keluar. Lalu layar terakhir muncul di cermin. Gambar Adit duduk di kamar, menulis sesuatu di buku kecil, sementara bayangan sosok tua berdiri di belakangnya, Pak Mahdi. Raka terdiam. Ini belum selesai, katanya. Kau belum benar-benar bebas, Dit. BB2033X mulai bergerak, perlahan. Tujuannya, menghubungkan kembali jalur yang terputus, membuka kembali yang telah ditutup. Karena ternyata, rel waktu tidak pernah mati, hanya tersembunyi. Arsip yang dihapus. Malam itu, Adit kembali bermimpi. Tapi kali ini, mimpinya terasa terlalu nyata. Ia duduk di dalam kamarnya, memandangi buku catatan kecilnya. Namun halaman-halaman itu mulai berubah. Tulisan yang ia buat hilang satu persatu, terganti dengan huruf mesin tik, cap resmi, dan tanda tangan merah bertinta tebal. Di halaman terakhir, kini ada kalimat baru. Jangan tulis nama yang belum dicoret. Adit terbangun dengan keringat dingin, tapi buku itu masih di atas meja. Ia membukanya dengan tangan gemetar, dan benar halamannya berubah. Nama-nama lama muncul kembali. Nama-nama yang ia sudah coret, yang katanya sudah tuntas, Sri Wulandingsi, Pak Mahdi, bahkan anak kecil bernama Ardi. Tapi kini, mereka ditandai dengan simbol baru, simbol tak berujung. Adit sadar,
seseorang sedang menulis ulang arsip. Bukan dia, bukan Raka, tapi seseorang yang seharusnya sudah hilang. Ia mencari Raka, tapi ruangannya kosong. Peta-peta terbakar sebagian. Pintu kecil menuju rel mati terbuka. Di tengah ruangan hanya ada satu benda yang tertinggal. Keping logam dari Baby 2033X. Tapi sekarang di baliknya terukir kalimat baru. Kereta ini belum selesai. Saat Adit menyentuh logam itu, ia terlempar ke dalam kilatan memori seperti ditarik ke dalam layar hidup. Ia melihat Raka duduk di kabin Baby 2033X. Mencoba menghentikan kereta dari masuk ke jalur tak resmi. Masinis bayangan yang kini memakai topeng besi retak, berdiri di tengah rel, memanggil sesuatu atau seseorang. Dan sosok terakhir, Adit sendiri, berdiri di peron rawa lengang, tapi lebih tua, matanya kosong, tangannya memegang buku yang sama. Lalu, gelap, Adit terbangun di suatu tempat asing, bukan kamar, bukan depo, tapi ruang arsip tua dengan ratusan laci dan kertas kusam. Suara speaker berbunyi, "Selamat datang di pusat penyimpanan arsip yang dihapus. Anda memiliki izin 1 kali untuk menulis ulang 1 nama. Hati-hati, ini bisa mengubah segalanya." Di depannya ada meja dan pena, dan 1 kertas kosong. Ia harus memilih 1 nama, 1 kesempatan. Tapi siapa? Raka, Sri Wulaningsih, Ardi, atau dirinya sendiri? Nama yang dipilih. Ruang arsip itu sepi. Debu menari di udara. Di tengah meja kayu tua, pena logam menunggu Adit mengambil keputusan. 1 nama saja. 1 nama yang bisa menutup gerbang atau membuka kembali segalanya. Tangannya gemetar. Dalam pikirannya, wajah-wajah itu muncul satu persatu. Raka, sahabat yang memilih masuk ke Baby 2033X, mungkin kini terjebak di antara jalur yang tak dikenal. Ardi, anak kecil yang seharusnya tidak ikut permainan ini, hanya ingin kembali ke ayahnya. Sri Wulaningsih, perempuan yang diam-diam membawa kunci awal dari tragedi panjang. Dirinya sendiri. Mungkin kalau ia menulis ulang namanya, semua bisa berhenti. Suara speaker terdengar lagi, lebih dingin. Waktu habis dalam 60 detik, jika tidak menulis, kereta akan memilih sendiri. Adit menarik napas dalam. Kemudian, dengan tekad yang tak sepenuhnya utuh, ia menulis, Raka Wiratama. Begitu tinta menyentuh kertas, ruangan bergetar, seluruh laci terbuka sendiri, dokumen berterbangan seperti badai kertas. Di tengah kekacauan itu, suara peluit panjang terdengar. Lalu cahaya terang menyilaukan. Adit menutup mata, dan saat ia membukanya, ia berdiri di tengah kabin Baby 2033X. Tapi ia bukan sendiri. Di sebelahnya, duduk Raka, dalam kondisi lemah tapi hidup. Raka menatap Adit. Matanya basah. "Terima kasih, tapi kau tahu, kan, sekarang giliranmu." Adit menatap kontrol kabin. Kereta sedang berjalan. Tapi bukan di dunia yang ia kenal. Di luar, hanya ada kegelapan dan bintang seolah mereka melaju di antara celah waktu. "Kenapa?" tanya Adit lirih. Raka tersenyum pahit. Karena yang bisa menutup jalur, cuma orang yang pernah menuntaskannya. Dan itu, kamu, Dit. Kereta Baby 2033X mulai melambat. Di ujung sana, terlihat pintu hitam besar di tengah kehampaan. Tertulis, arsip terakhir tidak boleh dibuka. Tapi Adit tahu, ia harus masuk. Bukan untuk menyelamatkan diri, tapi untuk memastikan kereta ini benar-benar berhenti. Raka menaruh buku kecil di tangan Adit. Tulislah 1 kalimat terakhir, setelah itu, jangan pernah buka lagi. Dan Adit menulis, biarkan yang hilang tetap hilang, biarkan yang hidup terus berjalan. Baby 2033X menghilang dalam cahaya putih. Tidak ada ledakan, tidak ada suara, hanya keheningan. Beberapa hari kemudian, depo Purwakarta menjadi sunyi sepenuhnya. Tak ada lagi suara kereta di malam hari. Tak ada lagi bayangan di antara gerbong tua. Dan di sebuah kotak pos tua dekat stasiun, Bu Retno menerima 1 paket. Buku catatan kecil dengan 1 halaman kosong dan pena yang sudah kehabisan tinta. Bagian 12.
jalur yang tak pernah benar-benar tertutup. Tahun berlalu, depo lokomotif Purwakarta berubah menjadi museum kecil. Gerbong-gerbong tua dicat ulang, anak-anak berlarian di antara rel, tak tahu bahwa dulu tempat itu adalah penjaga gerbang waktu. Di salah satu sudut museum, ada lemari kaca dengan label buku catatan masinis tidak diketahui pemiliknya. Buku itu kosong, hampir hanya satu halaman tersisa, paling akhir. Tulisannya samar, seperti pernah ingin dihapus. Biarkan yang hilang tetap hilang, biarkan yang hidup terus berjalan. Tak ada yang tahu siapa yang meletakkannya di sana. Sampai suatu malam, seorang anak lelaki berusia 13 tahun, Nino, tertinggal di area museum karena asyik bermain. Ia melihat lemari itu dan merasa ditarik. Entah kenapa, ia memecahkan kacanya, mengambil buku itu dan pena tua yang katanya sudah habis, mulai menulis lagi sendiri. Nama baru tercatat, Nino Pradana. Dari kejauhan, di ujung depo, terdengar suara kereta. Padahal semua tahu rel di sana sudah dibongkar. Atau belum, cerita pun selesai. Catatan penutup, legenda BB 2033X tidak pernah tercatat di buku sejarah. Tapi kadang, saat malam sunyi di Purwakarta, masih ada yang mendengar peluit panjang. Dan mereka bilang, selama masih ada yang menulis namanya sendiri di buku itu, kereta akan selalu menemukan jalannya kembali.